Insan Edukasi, berjumpa kembali kita dalam program Bimbingan Belajar seri Ayo Belajar yang diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran PKN. Judul Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI. Untuk sekolah menengah atas, kelas 10. Sahabat edukasi, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan sekarang kita dengarkan percakapan teman-teman kalian dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung. Ada Aziz, Agung, Hanif, Indah, Uli, dan Ibu Riz. Selamat mendengarkan. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah mempelajari materi yang sudah Ibu tugaskan minggu yang lalu? Oh, tentu saja. Saya dan teman-teman sudah mempersiapkannya dengan baik. Oke, apa yang bisa kalian paparkan dari ulasan materi yang sudah kalian pelajari? Saya akan mengeksplor tentang bentuk negara, mengenai bentuk negara yang terdiri atas negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Sedangkan negara serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat. Negara Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan seperti yang diamanahkan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bagus sekali, Hanif. Apakah Maulidia Ayuningrum sudah bisa mengeksplor sesuatu yang sudah dipelajari di rumah? Ya Bu, tentu saja. Saya akan memaparkan tentang sistem pemerintahan di Indonesia, Bu. Sistem pemerintahan itu sendiri terdiri atas sistem pemerintahan presidensil dan parlementer. Di Indonesia, itu menggunakan sistem pemerintahan presidensil sejak masa Orde Baru. Namun, Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan parlementer saat Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Bagus, Uli. Nah, sekarang kita sudah mengetahui mengenai bentuk negara dan juga sistem pemerintahan. Adakah yang bisa mengeksplor mengenai bentuk pemerintahan? Saya Bu. Oke, bagus sekali. Silakan Agung. Baik, menurut saya, bentuk pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik, yang masing-masing dalam pelaksanaannya terdiri atas absolut dan konstitusional. Dan negara kita sendiri, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menggunakan bentuk pemerintahan republik konstitusional. Dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hebat, Agung. Adakah juga yang sudah memahami tentang landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia? Landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ada 3. Yang pertama, landasan idil, yaitu Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Saya lanjutkan ya. Yang ketiga adalah landasan operasional. Landasan operasional bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia tidak dikenal lagi sejak garis-garis besar haluan negara dihapuskan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Akan tetapi, untuk operasionalisasi dalam mencapai tujuan negara, itu mengacu pada Undang-Undang Propenas yang disepakati bersama oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Masih ada yang kurang teman-teman? Pernyataan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Landasannya sudah jelas pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut juga ditegaskan di dalam peraturan tentang sistem pemerintahan negara yang meliputi 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. 2. Indonesia menganut sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. Yang keempat, Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Yang terakhir, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Oh iya, ada yang ketinggalan teman-teman. Tentang peraturan perundang-undangan. Tujuan diadakan peraturan perundang-undangan antara lain. Yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, melindungi masyarakat dari tindakan aparatur dan pihak lain yang sewenang-wenang. Dan yang ketiga, melindungi aparatur dari tindakan masyarakat yang melawan hukum. Tata urutan peraturan perundang-undangan kita bahas berdasarkan TAP MPR nomor 3 MPR 2000 yang terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Inilah yang berlaku saat ini di negara kita. Baiklah anak-anak sekalian, semua yang telah kalian eksplor tadi, baik mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, maupun tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pemahaman dasar dalam kita mempelajari sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang akan kita bahas mengenai asas-asas umum penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kita juga akan membahas mengenai ciri-ciri kepemerintahan yang baik yang sering disebut dengan good governance. Adakah yang masih ingat tentang kedua hal tersebut? Saya Bu. Masih. Baik, ciri-ciri kepemerintahan yang baik. Pemerintahan itu akan baik jika sudah memenuhi unsur-unsur tentang pelaksanaan dan tata kelola yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, yaitu yang pertama partisipasi, yang kedua rule of law, yang ketiga transparansi, yang keempat accountability, kelima responsif, keenam responsibility, ketujuh orientasi pada konsensus, kedelapan equality before the law, dan yang terakhir efektivitas dan efisiensi. Kemudian, tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas umum penyelenggaraan negara itu sendiri terdiri dari yang pertama, asas kepastian hukum, kemudian asas tertib penyelenggaraan negara,
asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Hebat. Aziz hebat. Bagus sekali Aziz. Ternyata kalian sudah lebih dahulu membaca buku sebelum kita membahas lebih luas tentang materi ini. Ibu bangga dengan kalian semua. Iya. Nah, Hanif sudah membaca buku juga kan? Coba dieksplor yang sudah dibaca. Saya mencoba lebih memahami materi tentang lembaga-lembaga pemerintahan, Bu. Tugas lembaga pemerintahan ada 3. Yang pertama, memberi pelayanan dan pengaturan. Kedua, berupaya menjadikan masyarakat mampu membangun dirinya sendiri. Dan yang terakhir, berupaya melayani dan mengayomi masyarakat dan menumbuh kembangkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Itu tadi kan mengenai lembaga-lembaga pemerintahan dan tugas-tugasnya. Lembaga pemerintahan sendiri perlu kita tahu itu terdiri atas pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, teman-teman. Nah, pemerintahan pusat adalah pemerintah tingkat pusat yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 lembaga. Yang pertama, lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua, lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Dan ditambah 1 badan lagi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga penyelenggara pemerintah pusat adalah Kementerian, Menteri Koordinator, Menteri Negara, LPND, Kesekretariatan yang membantu Presiden, Kejaksaan Agung, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau duta besar, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, serta badan ekstra struktural dan badan independen. Oh gitu. Baik, saya akan coba teruskan untuk menjelaskan tentang Menteri Koordinator. Menteri Koordinator sendiri terdiri dari sekretariat, deputi, dan staf ahli. Masing-masing dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Itu tadi kan tentang Menteri Koordinator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Menteri Negara. Menteri Negara itu sendiri meliputi Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Nah, sekarang kita bahas tentang LPND. LPND merupakan lembaga pemerintah non-departemen, antara lain Lembaga Administrasi Negara, LAN, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, Badan Pusat Statistik, BPS, Badan Standarisasi Nasional, BSN. Di dalam LPND ada juga Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Badan Urusan Logistik, Bulog, BKKBN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional, LAPAN, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bako Surtanal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI. Saya tambahkan lagi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Badan Pertanahan Nasional, BPN, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Lembaga Informasi Nasional, LIN, Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas, dan Badan Meteorologi dan Geofisika, BMKG. Nah, begitu banyak lembaga-lembaga yang dikelola oleh pemerintah. Namun, lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah non-departemen.
Baik, bagus sekali apa yang sudah kalian eksplor, anak-anak sekalian. Berarti kalian sudah punya pemahaman yang ekstra dari kawan-kawan kalian yang lainnya. Terima kasih semuanya. Baik, mengenai materi yang sudah kita bahas, adakah yang masih kalian anggap penting untuk dieksplor? Saya Bu, tentang kesekretariatan negara dan sekretariat kabinet. Jadi sekretariat negara sendiri itu bertugas membantu presiden selaku kepala negara. Sedangkan sekretariat kabinet bertugas untuk membantu presiden selaku kepala pemerintahan. Ada juga Kejaksaan Agung, itu terdiri atas Kejaksaan Agung di tingkat pusat, Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi, dan Kejaksaan Negeri di tingkat kabupaten atau kota. Lalu ada lagi tentang perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri. Lalu mengenai perwakilan diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, itu sendiri ada dua. Yang pertama, perwakilan diplomatik, yaitu duta besar luar biasa yang sering disebut ambasador, dan yang kedua perwakilan konsuler, yakni konsul jenderal dan konsul. Kemudian ada satu poin lagi nih mengenai badan ekstrastruktural dan badan independen, yaitu terdiri atas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Dewan Pemulihan Usaha Nasional (DPUN), Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional HAM, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain-lain. Berarti kewenangan pemerintah pusat lebih besar pada penetapan kebijakan yang bersifat standar, kriteria, dan prosedur. Kewenangan tersebut dalam bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan, bidang fiskal dan moneter, bidang agama, dan bidang peradilan. Wih, hebat ya. Tentang pemerintah daerah belum kan? Oke, saya coba untuk menjelaskan Bu. Pemerintah daerah terdiri dari pertama, provinsi yang dipimpin gubernur dan perangkat provinsi, dinas instansi terkait. Yang kedua, kabupaten atau kota, dipimpin bupati atau wali kota dan perangkat kabupaten atau kota. Kewenangan pemerintah daerah provinsi meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten kota, pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten kota, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil menengah termasuk lintas kabupaten kota. Saya lanjutkan ya, Jis. Jadi, kewenangan pemerintah daerah provinsi itu juga meliputi pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten kota, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal lintas kabupaten kota, serta urusan wajib lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Baik, materi untuk
Standar kompetensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah kalian pahami secara keseluruhan. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita pelajari? Silakan. Silakan Indah. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi yang telah dibahas tadi yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara adalah sistem bekerjanya pemerintahan. Pada dasarnya, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara membicarakan sistem penyelenggaraan pemerintahan oleh lembaga-lembaga negara secara keseluruhan. Dalam arti luas, untuk istilah penyelenggaraan negara itu mengacu pada tataran suprastruktur politik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem penyelenggaraan negara sebenarnya adalah mekanisme bekerjanya lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu tadi dapat kita maknai sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Dasar hukumnya pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sistem presidensil. Yang ketiga, bentuk pemerintahan adalah republik. Yang keempat, penyelenggara pemerintahan adalah lembaga-lembaga negara yang terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat dominasi dari lembaga eksekutif. Dan yang terakhir, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dibagi pada tingkat pusat dan daerah dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sahabat edukasi, tadi kalian sudah mendengarkan percakapan teman-teman kalian dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua. Satu lagi, tetaplah semangat untuk belajar. Dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.